Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, ya insyaallah kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Ushul Tsalatsah. Ini kita masih sampai bab macam-macam ibadah. Kemudian kita melanjutkan di sini membahas pembahasan tentang macam-macam ibadah yang selanjutnya, yakni al-isti'adzah. Isti'adzah ini adalah meminta perlindungan atau penjagaan. Dan i'adzah ini adalah penjagaan dari perkara-perkara yang dibenci. Maka yang dimintai perlindungan ini harus dia bisa menjaga. Jadi syaratnya harus yang dimintai perlindungan dia juga bisa menjaga. Dan isti'adzah ini ada berbagai macam. Di sini yang pertama adalah al-isti'adzah kepada Allah. Kita perlindungan kepada Allah. Yang sini terkandung ini kesempurnaan dan kefakiran atau butuhnya seorang hamba kepada Allah. Ini dalam isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala terkandung dalamnya ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala inilah yang bisa menjaga. Dan dalam hati ini seorang adalah merasa memiliki keyakinan bahwasanya dengan isti'adzah kepada Allah yang akan Allah berikan kecukupan dan kesempurnaan penjagaan dari segala sesuatu, baik yang perkara yang akan datang atau perkara yang saat ini, kemudian untuk perkara yang kecil ataupun yang besar. Ini penjagaan untuk manusia ataupun selain manusia, ini adalah yang bisa menjaganya Allah Subhanahu wa taala. Semua menjaga dari burukan, dari malapetaka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan dalam ayatnya atau masalah tentang isti'adzah di sini banyak dalil-dalilnya. Ini surat dalam surat apa ini? Al-Falaq. Bukan sudah hafal. Kita semua sudah hafal sampai akhirnya, mulai awal sampai akhir. Kemudian surat An-Nas ini
dalil-dalilnya tentang masalah apa? Ya, isti'adzah. Kemudian yang kedua adalah isti'adzah dengan sifat, dan ini maksudnya sifat-sifat Allah dan ya, kalamullah dan keagungan Allah dan kemuliaan Allah dan semisalnya. Kemudian di sini ada pertanyaan, kalamullah itu apa? Ya, kalamullah itu Al-Qur'an. Jadi di sini dalil tentang masalah ini, yakni sabda Rasulullah SAW ataupun ya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dan dari kejahatan makhluk. Dan doa ini ya, diajarkan atau kita ucapkan ketika melewati suatu tempat atau singgah di suatu tempat. Saya itu suatu tempat yang bahaya atau gimana, ada terkesan angker, maka hendaklah mengucapkan doa demikian atau singgah di suatu tempat, misalnya di rumah yang baru, kontrakan yang baru atau rumah yang baru disewa, hendaklah mengucapkan demikian. Karena dengan demikian insya Allah Allah akan menjaga, kemudian terhindar dari keburukan. Ya. Tapi seandainya yang melewati suatu tempat, ya, kok kemudian kita celaka misalnya, ya jatuh atau tiba-tiba ya motornya tak bermasalah, tahu-tahu ya macet atau bahkan ya bisa enggak sadar ya jatuh, ya jangan ucapkan kata seandainya. Ya kalau seandainya saya nggak lewat sana tadi, ya pasti saya nggak akan celaka, ya pasti akan selamat. Ya, ini nggak boleh mengucapkan demikian. Ya, mengucapkan kata seandainya ini apa? Dia bisa membuka kunci setan sehingga tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian bagaimana kalau terjadi ya, sesuatu, ya, maka kita ucapkan qadarullah wa ma syafa'an. Ini sudah takdir Allah dan sudah kehendak Allah. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doa yang lain yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bi azamatik an uqtala min tahti. Aku berlindung ya, dengan keagungan yang akan untuk ditenggelamkan dari bawah. Ya, jadi sini ini berlindung dengan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak ditenggelamkan dari bawah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjaga kita dari musibah tersebut, dari perkara-perkara keburukan yang ada. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ya banyak sekali sini ya, dalil-dalil yang menyebutkan tentang masalah ini, ya, berlindung dengan ya, kalimat Allah, dengan sifat-sifat Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah ya, isti'adzah kepada ya, mayit-mayit atau ya, orang yang hidup yang tidak hadir dan tidak mampu atas ya, untuk dimintai perlindungan, dan ini merupakan bentuk kesyirikan. Sekali lagi bahwasanya seorang ya, isti'adzah minta perlindungan kepada mayit, kepada orang-orang yang hidup yang tidak hadir dan tidak mampu, ini maksudnya tidak mampu untuk apa? Untuk melindungi, makanya ada bentuk kesyirikan.
Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala firman wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rafaqa. Sungguhnya orang laki-laki dari kalangan manusia minta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin, ini akan menambah dosa. Ini kalau seorang yang minta perlindungan ya, pada jin yang menuju satu tempat, misalnya lewat satu tempat mengatakan ya permisi ya, saya mau lewat, ini ada termasuk ya, perbuatan apa? Ini dosa ya, untuk kesyirikan karena dia berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kalau lewat satu tempat yang katanya itu angker, katanya banyak ya, makhluk jahat, ya kita ucapkan doa tadi ya, ini a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dan dari kejahatan makhluk. Dan jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian isti'adzah yang selanjutnya yakni isti'adzah atau minta perlindungan dari makhluk kalangan manusia atau tempat-tempat yang bisa dijadikan untuk tempat perlindungan, maka ini adalah perkara yang boleh. Jadi dalam sebutan fitnah walalam waman wajada falja mu'adzan fal yu'adzib. Barang siapa yang mendapatinya maka hendaklah dia berlindung. Walalam fitnah apa yang demikian, tidak ada fitnah dajjal, ada fitnah-fitnah yang lainnya. Maka ini kalau fitnah atau apalagi fitnah zaman ya, sekarang jadi apa perselisihan para dai, ini adalah kita jangan sibukkan dengan fitnah. Ini kita yang sibukkan dengan apa? Ilmu. Yang insya Allah dengan sibuk dengan ilmu kita bisa selamat dari fitnah. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ini disebutkan bahwasanya ini dahulu ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri dan mendatangi dan didatangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini berlindung kepada Ummu Salam. Ini kalau apa dia memungkinkan. Wallahualam, ini kisahnya bagaimana ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datangkan. Ini pendirinya apa? Wanita ini ya berlindung kepada ya Ummu Salamah. Akan tapi di sini kalau masalah di sini yang disebutkan apabila ya berlindung dari keburukan orang yang berbuat zalim, ya maka ini ya wajib menjaganya dengan apa ya, kemampuan. Ini maka kalau seandainya kita mengetahui ada orang yang dizolimi, entah dengan siapa, ya kita tahu kalau dia ini benar-benar orang yang terzolimi, dia nggak salah dizolimi, maka kita melindunginya. Ya. Tapi di sini sebaliknya, ya kalau dia melakukan ya, kemungkaran, ya melakukan maksiat dan minta perlindungan, ya kita apa? Nggak boleh. Yang melindungi adalah perkara yang haram. Bahkan orang yang melindungi penjahat pelaku kemaksiatan, ya ini akan mendapatkan laknat Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis,
la'anallah man awa muhdisan. Allah akan melaknat orang yang melindungi ya, penjahat. Jadi sini intinya kesempatan kali ini ya, kita masalah tentang ya, isti'adzah atau minta perlindungan ya. Jadi kita harus minta perlindungan kepada Allah ya. Kemudian kalau sama makhluk bagaimana? Yang penting dia hidup, kemudian dia mampu ya. Kalau dengan ya para mayit ini adalah bentuk yang ya dilarang ya, mayit atau ya orang yang tidak hadir dan tidak mampu ya, ini adalah dilarang karena ya merupakan bentuk ya, kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan akhirnya kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.